Di zaman sekarang yang serba modern dan praktis, tentunya kamera compact dengan kemudahan juga sangat dibutuhkan. Hai, balik lagi di Inside Cam bareng gua dan kalian simak aja video ini sampai habis ya. Inside Cam. DJI Pocket 3 emang bukan kamera yang baru aja diluncurkan beberapa waktu dekat ini ya. Mungkin udah sekitar 3-4 bulanan yang lalu kamera ini muncul saat gue bikin video ini ya. Dilihat dari kemampuannya sendiri sih, ya seorang kreator atau reviewer itu bakalan tertarik atau penasaran banget ya pengen nyoba dan pengen tahu gitu gimana sih wujud asli dari kamera yang satu ini. Alhasil gue udah beli kamera ini sekitar sebulanan lebih ya. Jadi ini dia yang bisa gue simpulkan dari DJI Pocket 3. Let's go! DJI Osmo Pocket 3 dirancang sekompak mungkin jika dibandingkan versi sebelum-sebelumnya ya. Kalau dilihat dan dipegang, kamera ini malah terasa kurang nyaman buat gue karena terlalu kecil ya. Beruntungnya mereka memberikan display atau layar yang cukup besar dengan ukuran 2 inci touchscreen yang sangat-sangat memudahkan penggunaan. Selain untuk preview hasil video dan menu setting, display atau layarnya ini bisa digunakan sebagai power si kameranya kayak gini. Ukuran dari keseluruhan kamera ini, kalian bisa bayangin sendiri nih hampir ketutup sama genggaman tangan gua. Bobotnya pun cuma 175 gram aja. Bukan cuma displaynya aja yang cukup membantu, ada juga joystick yang cukup mudah digunakan, tapi buat gua ini sih kurang smooth ya kalau mau buat panning. Jadi harus pakai smart wheel lagi biar hasilnya tuh lebih profesional. Dan of course, buat penyimpanan udah dikasih slot micro SD di sini yang bisa up to sampai 512 GB. Bagian kameranya menjadi salah satu faktor yang bikin gua penasaran buat nyoba. Di Pocket 3 ini udah pakai sensor berukuran 1 inci CMOS ya, yang dimana kalau kita lihat kamera seukuran dan sekelasnya ini ukuran 1 inci itu udah menjadi yang paling tinggi sih. Hasilnya ketika di low light kayak gini nih berasa banget manfaatnya, hasilnya lebih smooth dan minim noise, apalagi ketika digunakan pada cahaya yang baik ya. Lensa yang digunakan berukuran setara 20 mm jadi cukup wide dengan aperture yang cukup lebar yaitu f2.0. Untuk foto dan video, kalian bisa maksimalkan ISO-nya hingga 6400. Tapi jujur, gue sendiri jarang banget pakai ISO maksimal walaupun di keadaan low light, karena kalian bisa pakai aja langsung mode low light-nya yang udah tersedia. Dan di mode ini maksimal ISO-nya itu bisa lebih besar hingga 16.000. Elektronik shutter yang digunakan bisa hingga shutter speed 1/8000 dengan maksimal size image-nya itu di 16:9, 3840x2160 atau 1:1 di 3072x3072 ya. Ada juga digital zoom yang hasilnya memang agak sedikit mengurangi ketajaman, tapi gambarnya ini masih better lah. Resolusi di normal video mentok di 4K dengan 60 fps yang dimana ini udah cukup banget buat gua sebagai seorang konten kreator. Sementara kalau kalian pakai di mode low light-nya itu fps-nya agak turun di 4K 30 fps aja dengan 130 mbps. Dan kalau kalian pindah ke orientasi potret itu juga nggak bisa pakai 4K ya, bisanya pakai 3K. Buat mode pengambilannya sendiri menurut gue cukup lengkap, ada hyperlapse, timelapse, bahkan motion lapse. Terus juga ada slow mo serta yang kayak gue bilang tadi yaitu low light mode. Tapi sayangnya format yang digunakan masih H264 yang seharusnya sih udah pakai H265. Baterai dari Osmo Pocket 3 ini menggunakan tipe lithium pastinya dengan kemampuan 1300 mAh yang mampu menyimpan energi hingga 10,01 Wh. Gue sendiri karena belinya yang paket kreator combo, jadinya kita dikasih macam power bank kayak gini ya. Taruhnya di bawah sini, jadi hasilnya bakal nambah power sekitar lebih 50%-nya. Normalnya itu kita bisa habisin baterainya sampai 160-an menit dengan fast charging 16 menit terisi 80% atau setengah jam lebih dikit untuk full baterainya. Karena ini adalah kamera vlog yang bisa digunakan dengan aplikasi, untuk koneksinya bisa menggunakan WiFi atau Bluetooth. Dengan adanya aplikasi ini kita jadi dimudahkan dalam manajemen file atau ya apalagi buat yang butuh konten cepat tinggal download aja filenya. Jadi dari sekian banyaknya kamera vlog dengan embel-embel compact yang belum tentu kualitasnya terjamin, beda halnya dengan DJI Osmo Pocket 3 ini ya, walaupun nggak compact banget tapi kualitasnya udah teruji di lapangan dengan baik. Ya penggunaannya sendiri emang cukup praktis dan gampang ya buat pemula sekalipun, tapi menurut gua harga yang 10 jutaan ya walaupun itu yang paket kreator combo,
Harusnya sih 8-9 jutaan, itu menurut gue udah cukup banget harganya. Apalagi produk ini nggak semua ada di toko kamera, baik itu online ataupun offline. Jadi memang cukup langka ya nyarinya. Tapi balik lagi ke kalian ya, kalau kalian budgetnya ada dan butuh kamera yang sekelas Pocket 3 ini, ya nggak masalah, kalian silahkan beli aja. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi ya. Sekian dan terima kasih.